90,2 Serambi FM Syedaralun. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show interaktif bersama Biro Isra dengan tema merajut ukhuwah demi stabilitas umat. Dan Syedaralun masih bersama kita, narasumber kita ada Bapak Dr. Muhibut Taberi MA selaku Wakil Ketua MPU Aceh, ada Pak Marzuki SAGMH selaku pemerintah Aceh, dan juga ada Prof. Dr. Haji Yusni Sabi MA selaku Guru Besar UIN Araniri. Nah, Syedaralun, tadi kita sudah bahas terkait ukhuwah dan perbedaannya dengan silaturahim. Nah, sekarang kita akan kembali bertanya-tanya. Syedaralun, tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami via WhatsApp ataupun telepon di 0811 689020. Ya, Prof. Yusni, kita ingin tanya lagi nih, Prof, terkait perilaku apa saja sih yang dapat menjadikan atau mendatangkan ukhuwah Islamiyah, Prof? Baik, ini perilaku apa saja, ingat. Iya. Jadi ukhuwah itu, silaturahim itu realitasnya pada sikap, ya kan? Perilaku, sikap. Tetapi jangan lupa, sikap itu datang dari mana? Dari batin. Ya. Sikap batinlah yang nanti melahirkan sikap fi'il, tubuh ini kan. Nah, sikap batin apa? Ini yang paling pokok ini dalam ukhuwah. Kalau kita sebut ukhuwah Islamiyah, kan temanya kan agama, atau kontennya agama, atau perangkainya, perekatnya kan agama. Ukhuwah Islamiyah akan terbina otomatis kalau saya menganggap Anda juga orang Muslim yang baik seperti saya, Anda juga siapa saja, sebaik saya, sepaham saya, tidak ada satupun di antara kita yang memahami secara salah. Ini penting sekali. Walaupun di dalam realitas kenyataan itu tidak ada yang sama berbuat, kan. Ingat, salat saja ada sedikit perbedaan, puasa saja ada sedikit perbedaan, kan begitu, berpakaian saja ada sedikit. Tetapi kenapa beliau berpakaian? Beliau yakin ini sudah betul. Kenapa beliau begitu? Kenapa Anda begitu? Kenapa saya begini? Tidak boleh ada ini, kan, sikap batin kita, kok pakaiannya kok pakai batik hari ini, nggak sopan. Itu tidak boleh. Itu ingat bahwa ketika kita muncul, kita tampil, kita berada dalam suatu, apalagi suatu majelis atau di suatu suasana, ingat bahwa masing-masing itu telah memahami sesuatu yang benar dan telah berbuat sesuatu yang benar. Inilah yang membuat nanti ukhuwahnya jadi tulus. Saya tidak berbicara atau berhadapan, berkomunikasi dengan orang-orang yang salah. Ini sinilah yang kadang-kadang merusak silaturahim, merusak ukhuwah. Ada terbetik ini kok jilbabnya kok tipis sekali. Udah mulai itu. Okeylah, hendak pas. Tapi kan nanti ada cara lain kita. Kalau kita merasa ini satu, ya, yang melekatkan kita sudah memahami yang benar, sudah berbuat yang benar. Manusia ada kekeliruan. Di sini, di kita juga ada salah, mungkin orang lain. Tapi itu kan ada caranya. Ini saudara kita. Nanti kita perbaiki. Tapi dia bukan sebagai musuh yang menjadi sasaran sakit hati kita, sasaran kebencian kita, sasaran nanti menjadi alah nggak usah kita ngomong dengan dia, alah nggak usah kita ini sok. Di sinilah mula-mula sikap batin melahirkan sikap perbuatan. Batin, usahakan bahwa di batin ini ada satu keikhlasan. Keikhlasan sikap batin bahwa saudara saya semuanya adalah orang baik-baik, memahami dengan baik, telah berbuat dengan baik. Soal perbedaan itulah manusiawi. Saya kira begitu. Jadi harus ada saling memahami, ya, Prof, ya. Walaupun mungkin ada perbedaan atau kesalahan nih, harus kita pahami dan juga kita memberikan kebenarannya seperti itu, ya, Prof, ya. Oke, baik. Sangat menarik, ya, Syedaralun. Lalu Pak Muhib, adakah perbedaan praktek ukhuwah antara sesama umat Islam dengan umat Islam dengan non-Muslim nih, Pak Muhib? Alhamdulillah, kita tadi sudah disebutkan oleh guru kita ada semacam perekat. Sesungguhnya kan jika Allah menghendaki, dalam Al-Quran disebutkan kami akan menciptakan manusia satu umat. Tapi tidak seperti itu. Linabluwahum atau linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena ada proses ujian sesungguhnya di sana. Maka perbedaan corak warna kulit, ras, suku, agama itu sesungguhnya ingin diperkat. Diperkatnya setidaknya adalah menjadi ukhuwah tadinya. Nah, pada konteks budaya kita, maka praktek ukhuwah itu bisa dilaksanakan sesungguhnya seperti tadi pada praktek keimanan. Kalau kita memang ukhuwah Islamiyah,
Sesungguhnya iman itu menjadi fondasi bagi kita, sehingga baginda Rasul la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Artinya kesempurnaan iman seseorang itu sesungguhnya apabila dia menyayangi, memperhatikan, peduli, cinta kepada sesama seperti ia mencintai diri sendiri. Apa yang dicintai? Dia butuh makan, orang lain juga butuh makan. Kalau dia butuh keamanan, kenyamanan hidup, maka orang lain juga sama, membutuhkan yang sama. Jadi di sini yang ditonjolkan adalah perkatnya adalah bagaimana persamaan itu dari wacana atau pernik-pernik perbedaan tadi. Jadi setidaknya kalau kita runut kepada para ahli disebutkan ada prinsip-prinsip ta'aruf di sana sebagai penyangganya. Jadi ketika Allah menciptakan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, ada laki perempuan, maka perkatnya kenapa ada akad? Itu sebenarnya perkat yang diciptakan adalah ukhuwah yang disebut dengan ukhuwah yang zawil arham tadi, nasabiahnya ikatan persaudaraan, tapi menjadi ikatan keturunan. Ini dalam hukum kita ada hak-hak kewarisan ketika memang perkat tadi dalam bentuk ikatan perkawinan. Tapi ikatan yang kekeluargaan tadi nampak ketika kita prinsip-prinsip persamaan kita tonjolkan tadi. Di ta'aruf itu sesungguhnya tidak hanya mengenal fisik, tapi identitas dia, misalnya bagaimana pendidikan dia, kultur dia, kan, kemudian juga karakter dia. Maka seorang guru misalnya sebelum mengajar dia harus mengetahui misalnya bagaimana karakter anak didiknya supaya kurikulum itu berhasil dicapai. Ini salah satu konsep edukasi kita yang terus kita kembangkan dalam konteks bagaimana sebenarnya sesungguhnya misalnya seperti Aceh itu harus terikat betul dengan situasi seperti ini. Bedanya sedikit mungkin pada tenis. Contoh ketika sebelum COVID datang, kita lebih banyak salam-salaman secara jabat tangan, sekarang dalam bentuk isyarat. Nah itu diatur dalam agama. Jangan karena seseorang tidak mau salam secara fisik lalu kita hukum dia sebagai orang yang tidak silaturahim, tidak benar ini. Bedanya hanya pada teknis. Dan kita ini diperkokoh sesungguhnya bagaimana dunia teknologi itu harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip ta'aruf tadi. Makasih ya. Baik, luar biasa sekali. Jadi ya sebenarnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Muhib, ini semua kita harus saling mengenal ya Pak ya. Dan unsur ta'aruf ini saja tidak hanya untuk saling mengenal dalam pasangan ya Pak, tapi juga dalam bermasyarakat, dan tentunya harus diawali dengan mencintai diri sendiri, mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan tentunya Syekh Daralun, kembali lagi kita tidak boleh memutuskan ukhuwah ya Pak ya, seperti itu. Nah Pak Marzuki, apa saja Pak hal-hal yang membuat ukhuwah menjadi tidak stabil bahkan bisa menjadi retak kalau berdasarkan pengalaman yang terjadi di Aceh Pak? Ya, yang pertama sekali saya ingin jawab dulu yang tadi belum terjawab itu. Boleh, silakan. Termasuk yang bagaimana keadaan di Aceh sekarang ini? Apa stabil atau tidak stabil atau ya? Kalau kita sampaikan bahwa kalau untuk kondisi Aceh ini insya Allah stabil masalah ukhuwah dan Islamiyah. Ya dasarnya termasuk kita hari ini antara Muslim dengan non Muslim itu saya rasa tidak terjadi yang kontra yang signifikan sekali, dan saya rasa sangat sedikit kontra. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang non Muslim yang happy yang tidak ada masalah, yang tidak terjadi gangguan bagi mereka. Mereka bisa mengerjakan ekonomi, bisa ibadah dengan aman. Itu dasarnya tentunya mungkin dari Pak Prof akan menyampaikan lakum dinukum waliyadin ya. Itu sangat termakan dan terpopuler di Aceh dengan bagaimana lakum dinukum waliyadin itu sendiri. Jadi dalam konteks itu pemerintah memang menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, baik konteksnya konteks politik. Di politik saja walaupun kalau bahasa Aceh mengguyui ataupun keras-keras sekali, ternyata akhirnya ya aman-aman saja. Itu sebagai konteks politik yang dewasa di Aceh ini, walaupun sebelumnya ini. Jadi kalau kita nyatakan bahwa kalau Aceh bagaimana kita misalnya menjaga stabilitas itu, ya tentunya merajut kebersamaan ya, dengan bukan hanya di pemerintah Aceh,
keseluruhan, baik di akademisi, baik dengan ulama dayah, dengan ulama-ulama yang kita kagumi atau karismatik. Ya, juga kita juga membuka komunikasi dengan non-muslim. Ada juga acara-acara yang konteksnya ada hubungan dengan istilahnya silaturahim juga, ya ukhuwah juga ya, walaupun kita jangan hanya mengatakan ukhuwah secara muslim, tapi juga kita harus melakukan silaturahim ya, atau bincang-bincang setidaknya dengan para non-muslim, dengan tokoh-tokoh non-muslim. Itu sering kita lakukan di Pemerintah Aceh. Juga saya melihat di antara kita Pemerintah Aceh kerjasama dengan Kementerian Agama yang naungannya juga di masalah keagamaan, itu sering kita berdialog dengan mereka bagaimana ingin Aceh ini nyaman, ya, damai, tidak ada hal-hal yang dibuat ricuh ya secara agama. Ini yang susah, ini masalah ricuh secara agama. Itu yang parah sekali ya. Di situlah yang mudah orang masuk. Jadi bisa jadi dia seakan-akan sahabat, ternyata itu yang merusak. Inilah yang kita harus jaga stabilitas di Aceh ini. Jadi saling berkomunikasi, saling melakukan hubungan, saling kontak, ya, tentunya dalam konteks sosial ya. Konteksnya untuk membina masyarakat antara Islam atau non-Islam, bagaimana mereka bisa bersatu. Ini hari ini kita lihat kan sejarah membuktikan ya. Tidak ada, maaf nih, orang Tionghoa yang dipukuli ya, atau orang non muslim yang lainnya dipukuli atau dihancuri atau bagaimana. Maaf nih, ketika kita dalam suasana perang juga di Aceh, itu tidak ada mengganggu orang lain. Ya, kalau perang yang sifatnya politik ya. Tapi kalau perang yang sesama gap atau terjadi gap antara non muslim dan non muslim tidak ada di Aceh menurut saya ya. Walaupun mungkin ada sedikit ya, ada sedikit tapi tidak melebar sekali. Mungkin maaf nih, di perbatasan mungkin ada sedikit. Ya, ada sedikit di perbatasan. Nah, ini sedang kita selesaikan secara kebersamaan itu ya. Wah, luar biasa sekali. Alhamdulillah, berarti sejauh ini di Aceh masih stabil ya, Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan tentunya Syekh Darul, walaupun di Aceh mayoritasnya Islam ya, Pak ya, tapi sejauh ini alhamdulillah masih aman-aman aja, walaupun bisa kita katakan tidak ada yang sempurna, pasti ada celah-celahnya, namun masih bisa dikontrol dan masih bisa diatasi ya, Pak ya. Alhamdulillah sekali. Baik Pak, nanti kita akan melanjutkan setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Jadi Syekh Darul tentunya jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.